Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Nah, subbab dalam pertemuan kali ini itu yang pertama, ada arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kita masuk ke dalam subbab yang pertama, yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti Pancasila. Nah, istilah Pancasila itu sendiri menurut Darci Darmodihardjo pada tahun 1995 itu sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Itu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tatula. Istilah Pancasila dalam bahasa Sangsekerta itu berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila atau sendi, asas, berarti batu sendi yang lima, atau juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima, disebut juga Pancasila Krama. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, itu menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu terkait fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Di sini Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan.
Kita masuk ke dalam subbab yang kedua, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila menjadi dasar atau landasan dalam penyelenggaraan negara, khususnya negara Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasi pada gambar, yaitu di sini terdapat sebuah bangunan, di mana yang paling bawah adalah Pancasila, yaitu sebagai fondasi dari bangunan tersebut atau sebagai dasar atau landasan negara. Nah, kemudian terdapat tiang-tiangnya, yaitu seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada NKRI. Nah, yang paling atas adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Kalau kita ambil salah satu tiangnya secara paksa, negara akan tak bisa berjalan meskipun penyelenggaraan negara akan sedikit terganggu. Akan tapi, jika kita mengambil yang paling bawah, yaitu Pancasila sebagai pondasinya, maka otomatis sekuat apapun tiang penyangganya, negara tersebut akan ambruk. Juga tidak ada pondasinya. Nah, itulah pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Jika dasar negaranya kuat, tentu negara tersebut juga akan kuat. Maka, sebaliknya, jika dasar negaranya lemah, maka negara tersebut juga akan mudah hancur. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut juga sebagai way of life, yaitu pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya Ibu mau memberikan contoh tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, misalkan kita membeli HP dan handphone. Nah, terdapat buku petunjuk yang memberikan cara penggunaan HP tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menggunakan HP tersebut sesuai dengan petunjuk, maka HP tersebut akan memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sama halnya dengan Pancasila. Jika kita menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, tentu hidup kita akan menjadi lebih aman, sejahtera, damai, sentosa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Pancasila memberikan nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan bangsa kita, yang harus kita ikuti dan kita amalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, untuk fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sudah paham ya? Kemudian kita lanjutkan terkait arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila.
Terkait dengan itu, semua sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Nah, kita masuk ke dalam subbab yang terakhir, yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yaitu kita masuk kepada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga kita tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia, yaitu yang berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Kemudian yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sampai sini paham? Selanjutnya yaitu terkait nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, di sini Ibu sajikan beberapa gambar. Yang pertama yaitu terkait dengan penerapan Pancasila yang pertama, di mana kita harus, misalkan di sekolah, harus menghargai teman yang berbeda agama, saling menghormati teman yang berbeda agama tersebut, bukan malah menghina atau mengolok-olok. Kemudian penerapan sila yang kedua yaitu di sekolah kita harus bergaul dengan semua teman, tidak boleh pilih kasih antar teman. Nah, kemudian penerapan sila yang ketiga dalam sekolah itu kita lebih mencintai produk dalam negeri, bisa belajar tentang tari daerah, dan masih banyak lagi ya. Kemudian selanjutnya penerapan sila keempat, yaitu di mana dalam menyelesaikan setiap masalah itu dengan musyawarah mufakat. Dan yang terakhir yaitu penerapan sila kelima, misalnya melaksanakan piket sekolah dengan baik, mengerjakan tugas dari guru dengan baik. Nah, dari pembahasan tadi kita dapat tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta yaitu asal kata panca yang berarti 5 dan sila sendi atau asas, berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila krama. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia, haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian, semua sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.
Dan yang terakhir, upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Nah, itu tadi materi kita hari ini terkait bagaimana memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, Ibu harap kalian dapat mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp group. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Ibu tutup. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya silakan dibaca terlebih dahulu, dan untuk penugasannya akan Ibu informasikan di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.